guys, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan menyampaikan hasil rancangan kami dari survei yang telah kami lakukan. Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan yang diberikan kepada siswa sejak tingkat dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa matematika sebagai suatu mata pelajaran yang memiliki peranan cukup penting, baik pola pikir matematika dalam membentuk siswa menjadi berkualitas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan konsep dan prinsip matematika dapat membantu siswa untuk mengkaji sesuatu secara logis, kreatif, dan sistematis. Namun, untuk menunjang kemampuan siswa dalam belajar matematika tersebut, siswa diajarkan menggunakan berbagai macam sumber dan media pembelajaran yang dapat menambah kemampuan siswa secara interaktif, logis, kreatif, dan sistematis. Menurut Hamalik dalam Arsyad 2011 mengemukakan bahwasanya pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan mengajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Berpijak pada problematika di atas, penulis melakukan kegiatan observasi untuk mengetahui sekaligus melaporkan hasil survei terkait penggunaan media pembelajaran pada materi aljabar untuk siswa sekolah menengah atas sederajat. Nah, observasi kami mengambil beberapa topik. Yang pertama aljabar, yang kedua media pembelajaran, yang ketiga permasalahan belajar, dan yang terakhir aplikasi game. Beberapa tujuan yang telah kami lakukan sebelum kami mulai survei. Yang pertama, tingkat kesukaan matematika. Yang kedua, tingkat pemahaman aljabar. Yang ketiga, pemahaman konsep aljabar. Yang keempat, cara pendidik menyampaikan materi. Yang kelima, visualisasi materi aljabar. Yang keenam, bagian tersulit soal aljabar. Yang ketujuh, tingkat kesukaan bermain game. Yang kedelapan, tingkat ketertarikan game edukatif. Dan yang terakhir, solusi terbaik memahami aljabar. Sasaran survei kami adalah siswa-siswi SMA sederajat. Berikut adalah isi survei dan analisis kami. Sudah menyimak hasil survei yang kami lakukan? Nah, kami menentukan 3 permasalahan utama yang kami temukan. Yang pertama adalah siswa kesulitan mempelajari matematika, terutama pada materi aljabar. Yang kedua, penggunaan LKS atau modul atau buku dan ceramah dari guru menurunkan ketertarikan mereka terhadap matematika. Dan terakhir, mereka ternyata lebih suka bermain game daripada belajar matematika. Dengan ini, kami berinovasi untuk menciptakan sebuah rancangan pembelajaran berbentuk aplikasi dengan nama Aljabar Berbasis Game, atau bisa juga disebut dengan ABG. Ketika kita memasuki aplikasi ini, maka akan tampil di layar berupa halaman login. Di sini kita bisa menginsert atau memasukkan email dan password untuk keamanan data pada aplikasi ini. Ketika kita belum mendaftar, maka kita bisa segera mendaftarkan akun kita melalui register here. Ketika kita melupakan password yang telah kita buat, maka kita bisa klik here. Pertama, fitur materi. Dalam fitur materi ini, telah disediakan berbagai macam subbab daripada aljabar. Sehingga kita dapat memilih subbab mana yang ingin kita pelajari lebih lanjut. Misal, kita ingin mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel. Kita klik di sana, maka akan muncul tampilan berikutnya seperti ini. Di tengah-tengah itu ada tampilan video. Videonya ini berupa video materi, pembahasan, dan juga augmented reality. Lalu di bawahnya itu ada pilihan mengenai rangkuman materi. Jadi kalau misal kuota tidak mencukupi untuk buka video, itu bisa langsung lihat ke rangkuman materinya. Kayak LKS-nya lah, kayak catatannya lah. Nah, terus bisa ke contoh soal buat lihat, oh ini nanti penerapan ke soalnya gimana sih. Terus bisa juga langsung ke latihan mandiri. Jadi ini disediakan shortcut buat langsung ke latihan mandiri. Nah, di latihan mandiri ini kami menambahkan fitur berupa koin. Nah, koin ini nanti digunakan di toko. Untuk pilihannya, ini ada pilih materi. Jadi materi yang untuk kita latihan nanti itu bisa dipilih dulu. Terus kita bisa memilih jumlah soal. Bisa dipilih misal 40 atau 30, menyesuaikan dengan waktu yang kita punya. Lalu tingkat kesulitannya ini dari mudah sampai ke tingkat yang olimpiade OSN. Di sini contoh soal di latihan mandiri. Ya,
Jadi ini kalau misal benar, jawabannya benar, itu nanti ada ijo-ijonya gitu. Tapi kalau salah, nanti yang ijo-ijonya tuh menampilin jawaban yang benar. Di bawahnya itu ada pilihan pembahasan. Jadi soalnya ini entah kita benar ataupun salah, kita bisa lihat pembahasannya yang detail gimana sih cara ngejawabnya gini. Atau mungkin karena kita udah tahu caranya gini, kita mau lanjut aja jadi langsung soal berikutnya. Nah ini kuis ini adalah fitur yang disediakan ketika online. Disinilah penerapan gamenya dimulai. Jadi kami ada mengadakan poin dan koin. Kalau poin ini untuk menentukan peringkatnya gitu. Jadi misal poinku ini 100, poinnya Anissa 200, berarti lebih tinggi poinnya Anissa. Nah tinggi-tinggian poin ini nanti dirangkum ke peringkat kota, terus dirangkum lagi ke peringkat nasional. Kalau koinnya ini ya nanti digunakan di toko. Di soal di dalam kuis ini bisa dilihat di pojok kanan atas itu ada waktu. Jadi kita itu gak hanya bisa menjawab tapi juga harus pikir dengan cepat. Dan di sini tidak ada pembahasan karena memang kita ini diharapkan sudah bisa untuk mengerjakannya, untuk bertanding dengan orang lain. Kayak ibaratnya tuh kalau di game itu kayak player versus player gitu. Ini adalah fitur toko. Jadi di mana poinnya itu bisa kita tukarkan di penghargaan. Misal poin kita udah mencapai 1000, maka penghargaannya adalah sekian. Terus setiap kita berhasil menjawab soal, itu nanti akan mendapatkan koin juga. Koinnya ini bisa ditukar koin itu. Kalau hadiah itu misal seminggu itu kita login 3 kali. Nah nanti ada dapat hadiah apa gitu. Nah rencananya untuk menarik minat siswa, biasa kan orang-orang suka kalau dikasih pulsa gitu. Pulsa kan bermanfaat buat beli kuota atau ya macam-macam lah sekarang. Nanti bisa kan diisi pulsa Oppo misal berapa puluh ribu. Kalau misal menang mendapatkan koin sekian, mendapatkan poin sekian. Nah terus kami nggak lupa juga ada fitur kirim hadiah. Jadi kita bisa mengirimkan hadiah itu ke orang lain. Kita tidak lupa juga ada pengaturan. Kalau di profil ini bisa mengubah foto atau username yang digunakan ya yang berhubungan dengan profil. Kalau ukuran layar ya ukuran layar. Kalau bahasa karena tidak hanya siswa Indonesia yang belajar stokiometri dan mungkin ada beberapa yang perlu multi language. Jadi kami sediakan bahasa yang lebih dari satu. Lalu untuk suara ya sudah jelas. Akun dan keamanan ini karena kita menerapkan sistem poin dan koin, takutnya ada penyalahgunaan. Jadi untuk akun dan keamanan ini harus disertakan juga biar poin dan koinnya itu bisa digunakan oleh pengguna aslinya tanpa ada yang aneh-aneh dari orang lain gitu. Terus kalau misal ada sesuatu kendala atau ada fitur yang kurang ini itu saran dan kritik bisa di bantuan. Dan kalau dukung kami itu mungkin bisa datang ke akun-akun media sosial kami atau mungkin bisa memberikan bintang 5. Dengan demikian, berdasarkan hasil survei dan rancangan ide yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat kita simpulkan bersama bahwa pertama, mayoritas siswa SMA sederajat tidak menikmati, tidak memahami, dan merasa kesulitan terhadap materi pembelajaran aljabar di kelasnya. Kedua, mayoritas pendidik menyampaikan materi melalui modul LKS atau UKBM yang dianggap kurang menarik minat siswa sehingga siswa tidak paham terhadap visualisasi pembelajaran khususnya terhadap materi pembelajaran aljabar. Sehingga lahirlah kesimpulan yang ketiga, yakni terciptanya ide inovasi bernama aljabar berbasis game atau ABG sebagai solusi permasalahan tersebut. Dengan demikian, harapannya melalui ide yang sudah dirancang tersebut, penulis dapat mengembangkan ide tersebut untuk kemajuan sistem pembelajaran siswa khususnya terhadap materi pembelajaran aljabar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.